Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan ini anggota kami. Yang pertama, Hafiza Umar. Yang kedua, Nelma Dwi Anifa. Yang ketiga, Sari Putri Margareta. Yang keempat, Amalia Fadila Putri. Yang kelima, saya sendiri, Siti Nur Fatina. Di sini subtemanya. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Yang ketiga, pengertian nilai, moral, dan norma. Yang keempat, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Kata cinta memiliki pengertian kesungguhan usaha, tanggung jawab, menjaga, dan memelihara. Dalam pengertian filsafat, kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebenaran, kebaikan, keadilan, keindahan, dan religiusitas. Cara berpikir yang mendalam, mendasar, menyeluruh inilah yang membedakan antara berpikir secara filosofis dengan cara berpikir ilmiah atau secara umum common sense. Selanjutnya, sistem filsafat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia, khususnya para elit bangsa, melalui pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Para elit bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Filsafat dalam sila Pancasila. Hakikat sila-sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sebagai filsafat negara, Pancasila dijadikan sebagai sudut pandang dan pembimbing dalam berpikir atau sebagai genetivus subjektivus menurut Wibisono 1989. Sila pertama meliputi dan menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sedangkan sila kedua diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, dan meliputi serta menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitu seterusnya. Sehingga sila kelima diliputi dan dijiwai oleh sila keempat, sila ketiga, sila keempat, dan sila pertama. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada diagram hierarkis piramidal Pancasila. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Menurut Noto Nagoro, susunan adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal, yaitu yang berarti kesatuan bertingkat yang setiap silanya memiliki makna lain, yang memiliki makna-makna pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila mukanya. Dengan adanya bentuk diagram ini lebih, mohon maaf slide yang tadi. Diagram hierarkis piramidal Pancasila menunjukkan sekelompok manusia mempunyai sifat-sifat tertentu. Adapun himpunan yang merupakan dasar adalah adanya sekelompok manusia yang dalam kehidupannya selalu mengakui dan meyakini adanya Tuhan, baik dengan pertanyaan maupun perbuatan. Next, selanjutnya.
Berikut adalah pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, yaitu di sini ada 3 pokok pikiran dari Pancasila. Yang pertama adalah bidang ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Di sini bidang ontologi adalah bidang yang membahas tentang hakikat atau keberadaan segala sesuatu. Jadi termasuk alam semesta, manusia, dan juga adanya Tuhan. Yang kedua adalah bidang epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber-sumber proses atau kondisi batasan dan keberadaan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah aksiologi, yaitu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang makna, jenis, dan juga tingkatan, sumber, dan juga hakikat suatu nilai. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada nilai moral dan juga norma. Nilai adalah suatu yang didambakan atau suatu yang diinginkan dan sesuatu yang diidealkan. Sedangkan moral adalah suatu tingkah laku ataupun juga akhlak di mana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Moral terbagi menjadi 2, yaitu moral baik dan juga moral buruk. Sedangkan norma adalah aturan yang dibuat dan disetujui oleh pihak yang terlibat dan mengatur perilaku agar bertindak patuh pada aturan tersebut. Berikut adalah contoh dari nilai moral dan juga norma. Yang pertama, nilai yaitu generasi muda harus memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam dirinya, seperti memiliki nilai ketuhanan, nilai keadilan, dan juga kesopanan. Yang kedua yaitu moral. Moral seperti berperilaku sopan dan juga sopan santun kepada orang tua. Yang kedua adalah saling menghormati walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama. Yang ketiga yaitu norma. Norma terbagi jadi 3, yaitu ada norma agama, sosial, dan juga hukum. Keterkaitan nilai, norma, dan moral. Hubungan nilai moral dan norma adalah saling berkaitan karena nilai moral merupakan bagian kita dalam bertingkah laku dan berperilaku yang kita lakukan sehari-hari di lingkungan masyarakat yang telah diatur oleh norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya, proses perumusan dasar negara yang pertama yaitu Muhammad Yamin 29 Mei 1945 yang pertama yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu ada Dr. Supomo tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama yaitu persatuan atau unitarisme, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat yaitu musyawarah, yang kelima ada keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Next.
Yang selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi. Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurut Usman dan Alvin 1996, dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum tertinggi di negara Indonesia. UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Mengatur tentang bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, lembaga apa saja yang harus ada di dalam negara Indonesia, hak dan wewenang dari masing-masing lembaga negara. Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang apakah sejalan atau bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya yaitu ada penerapan yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan menghormati agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu mencintai tanah air dengan membeli produk buatan Indonesia atau membeli produk dalam negeri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, misalnya yaitu membiasakan diri dengan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berlaku adil terhadap siapapun. Next. Kesimpulan yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan dan panduan kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Filsafat ini terdiri dari 5 asas yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks filsafat, Pancasila memberikan arah dan prinsip-prinsip moral yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan individu lainnya, serta individu dengan negara. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah bahwa ia tidak hanya menjadi dasar negara Indonesia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dicita-citakan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga dapat menjadi landasan dan memecahkan permasalahan sosial dan politik, serta membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Next. Sekian presentasi dari
Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok kami? Baik, ada satu dari Guru Kia Zahro. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, saya mau bertanya, bagaimana pendapatmu apabila ada produk Indonesia yang meniru produk dari luar negeri? Sebagai contohnya, makanan mie-ban. Apakah hal tersebut masih dikatakan cinta tanah air, sedangkan produk buatan Indonesia tersebut adalah produk tiruan? Terima kasih. Kalau menurut saya, hal tersebut masih dikatakan cinta tanah air, karena untuk mencari inovasi luar tetap harus disesuaikan dengan budaya kita, bukan hanya mengkopi saja. Apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa kalian semua sudah paham dengan presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Yang Insya Allah.